lalu saya menjadi Muslim ya. Alhamdulillah itu sesuatu yang luar biasa buat saya pribadi dan mungkin buat keluarga saya yang sekarang pun bisa melihat apa, oh ternyata pilihan saya tidak salah. Terbukti seperti yang saya sampaikan kemarin, para wali untuk anak-anak saya sekarang ikut menjadi mu'alaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Mu'alaf TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'alaf TV, tentunya dengan tayangan yang penuh inspiratif, informatif, dan edukatif. Baik, di samping saya sudah ada narasumber yang sangat menginspirasi dan luar biasa. Beliau sudah pernah kami wawancarai di Mu'alaf TV pekan lalu lah, kurang lebih. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak umat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Cak. Alhamdulillah, doa panjenengan dan doa semua penonton Mu'alaf TV, khususnya saya diberikan kesehatan dan keluarga juga diberikan kesehatan tak kurang dari satu apapun, Cak. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dulu pernah perkenalan ya kepada Mu'alaf TV, tapi mungkin kali ini juga kayaknya perkenalan lagi ya, supaya barangkali penontonnya itu berbeda gitu kan. Iya. Oke. Iya. Semoga. Cak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fajar Prasetyo. Umur sekarang 44 tahun. Masya Allah. Rumah alamat di Prenggolayan, RT 5 RW 11, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Surakarta, Jawa Tengah itu, Cak. Agama sebelumnya? Agama sebelumnya itu paralel, Cak. Saya dari Nasrani, lalu pernah menjadi Katolik juga, lalu pernah mungkin tanda kutip ateis ya, Cak, ya, karena nggak meyakini sesuatu apapun. Lalu saya menjadi Muslim ya. Alhamdulillah itu sesuatu yang luar biasa buat saya pribadi dan mungkin buat keluarga saya yang sekarang pun bisa melihat apa, oh ternyata pilihan saya tidak salah. Terbukti seperti yang saya sampaikan kemarin, para wali untuk anak-anak saya sekarang ikut menjadi mu'alaf. Masya Allah. Masya Allah itu, Cak. Itu yang luar biasa buat. Jadi berapa orang yang akhirnya ikut jadi mu'alaf? Jadi kami dari 5 bersaudara, dari yang tertua itu perempuan semua. Iya. Nomor 1 masih Nasrani, nomor 2 pun juga Nasrani, nomor 3 laki-laki. Itu kurang lebih ya baru 4-5 tahun lah mu'alaf. Terus saya, lalu adik saya itu juga sama 4-5 tahunan lah jadi mu'alaf. Masya Allah. Masya Allah, itu buat saya pun cuma kaget, ngapain sekarang mereka jadi mu'alaf. Ada pertanyaan, apa sih yang membawa mereka? Cuma saya tanya mereka, cuma ketawa-ketawa sungkan tuh, padahal dulu paling banter mereka menentang ketika saya berpindah itu waktu itu. Masya Allah. Jadi ya subhanallah, Allah itu kalau menginginkan atau ngersake
membalikkan hati umatnya, kun fayakun, akhirnya jadi juga ya. Iya, Iya betul. gitu Cak. Ya itulah sedikit dari perkenalan kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini nanti bisa bermanfaat untuk para penonton Mu'alaf TV. Amin. Dan bisa diambil ibrohnya, yang baik-baik aja, yang buruk dibuang aja lah. Wah, Amin, gitu, Cak. amin, Masya Allah. Jadi sekarang kalau boleh tahu anak berapa? Anak sekarang insya Allah ini 4 programnya 4 aja Cak. Oh, programnya 4. 4 aja udah. Oh, memang didesain 4 aja lah. Gitu. Iya, dulu sih sebenarnya ada program gini. Selama belum dapat anak perempuan, lanjutlah. Tapi ternyata yang terakhir itu doanya kakak-kakaknya. Ya, alhamdulillah diberikan bidadari dalam rumah menemani ibunya. Masya Alhamdulillah Allah. sekarang sudah umur sekitar 18 bulan, Cak. 18 bulan. Iya. Yang Paling kecil. perempuan paling Iya, kecil itu ya. iya. Berarti yang apa sebelumnya laki-laki semua ya? Iya, laki-laki. Oh. Jadi dari yang pertama itu laki-laki, ikhtiar lagi dapat laki-laki lagi, ikhtiar lagi dapat laki-laki lagi. Ya alhamdulillah. Kakaknya yang ternyata doanya lebih diijabahi kakaknya. Oh, Masya Allah. Ya, jadi ya Allah berikan aku adik perempuan. Masya Dan itu Allah. berdoanya di bulan Ramadan. Iya, iya. Langsung Diijabah ya. Iya ternyata, Masya Allah itulah. Kadang kita pikirkan itu nggak masuk akal gitu loh. Wong itu aja di tengah pandemik saya sendiri juga menjadi relawan kemanusiaan untuk korban-korban corona waktu itu. Betul. Kok ya bisa hasil gitu loh. Gitu ya. Mungkin dulu kan udah pernah kami wawancara ya, Iya. tapi mungkin saya rasa kurang maksimal. Bukan berarti kurang maksimal anunya ya, jawabannya atau Iya, iya. bukan, tapi karena mungkin kameranya atau kondisinya pada saat itu kurang tempatnya maksimal. tidak memungkinkan. Itu Iya. bukan kameranya Kak sebenarnya. Tempatnya. Iya, rumah termasuk saya. kameranya juga. Iya Cak ya. Terus pencahayaannya juga pada saat itu kurang ya. Saya bawanya cuma 1 kalau nggak salah ya. Iya, Pak, yang satu itu yang 1. Iya. jadi kita bayang-bayang itu kan jadi. Betul, betul. Ya, jadi kita mungkin diulang lagi supaya mungkin lebih jelas lagi. Monggo silahkan diceritakan kisahnya kembali. Barangkali ini penontonnya berbeda dari dulu karena Insya Allah. ini namanya media sosial itu berganti-ganti Iya, kan. betul. Jadi penontonnya itu nggak selalu itu aja. Jadi ada perubahannya juga ya untuk media. Iya, mungkin akan saya ceritakan, ini lebih cerita Bu. Kalau nanti dianggap ngelantur ya monggo, tapi ini benar-benar yang pengalaman. Mungkin di sini nanti saya bisa los lagi, Cak. Karena kemarin saya menjaga. Siap-siap. Ada yang saya jaga supaya hatinya tidak Iya. tersakiti, yaitu orang tua saya yang sampai saat ini masih bertahan dengan agamanya. Jadi mungkin di sini bisa los, bahkan sampai pengalaman yang paling pahit kemarin kan saya sampaikan, nggak perlu saya ceritakan biar saya sendiri yang merasakan. Masya Allah. Jadi diawali saya berpindah menjadi mu'alaf itu di sekitaran, kalau tahunnya saya lupa, yang pasti itu saya kelas 2 SMA itu Cak. Jadi kelas 2 SMA. Sebelumnya kan saya di Solo itu sekolah ya nggak pernah di rumah karena lebih sibuk untuk mencukupi kebutuhan saya sendiri. Iya. Jadi saya kayak anak yang dilepas sama orang tua saya. Jadi kebengalan. Mungkin orang tua menganggap saya bengal, tetapi kalau orang-orang bilang saya dianggap belajar mandiri. Oh iya. Iya. Jadi akhirnya saya SMP itu memutuskan untuk sekolah pergi dari Solo. Saya ke Klaten, di sana saya sekolah ikut pertama dengan paman. Oh, pertama dengan paman. Berarti ada yang kedua ya nanti. Jadi di Klaten itu ada adiknya bapak itu jumlahnya 3.
Iya, iya. Jumlah 3 dan semuanya Muslim. Oke, sebentar. Ini awalnya itu jenengan lahir di keluarga Saya lahir di keluarga Nasoro, Kristen. Oh, keluarga berarti bapak ibu semua Kristen, Nasrani ya? iya. Jadi Kristen, walaupun kok adik-adiknya, saya sempat bertanya sama bapak dulu waktu, kok adik-adik kok Pak Lek bule itu kok sholat, kok bapak mboten. Iya. Tidak pernah jawab karena dianggap itu adalah pertanyaan anak kecil. Orang yang bertanya waktu itu saya juga masih kecil. Iya. Jadi nggak pernah dapat jawaban. Oh ya sudah, ya sudah, saya nggak akan bertanya lagi karena apa ya? Ketemunya jarang, Betul. nggak pernah ketemu karena saya di luar terus. Oke, Nah, lanjut. Jadi saya di SMA itu dititipkan kepada paman. Di sana saya hanya bertahan sekitar setengah tahun. Oh, hanya setengah tahun Hanya aja setengah tahun lalu ngekos. Iya. Ngekos. Nah, disitulah kebengalan saya tersalurkan. Jadi istilahnya ya mabuk, ya berkelahi, anak SMA lah, Cak. Lost control lah ya. Iya, lost control karena satu, saya merasa bisa mencukupi diri saya sendiri. Karena di sana selain sekolah saya juga kerja. Kedua, saya bebas dari pengawasan. Iya. Tidak ada yang menghentikan atau menasehati ketika saya berbuat kesalahan. Nah, yang berikutnya adalah di sana saya seolah-olah mencari jati diri saya sendiri. Karena nun sewu, saya di Klaten itu bisa dikatakan dulu itu walaupun Pak Lek itu tidak ngawasi, tetapi saya tetap menggunakan gandel namanya Pak Lek ketika ada masalah. Iya. Ya, jadi ada koneksi dengan aparat penegak hukum. Jadi ketika ada tawuran sekolah atau kejadian apapun, saya pasti lolos. Jadi itu yang saya gunakan. Nah, di sana saya dianggap sebagai orang yang, menurut saya tanda kutip, saya orang hebat. Iya. Nggak terkalahkan dan nggak tersentuh. Ya memang kenyataannya seperti itu waktu saya masih sekolah. Karena merasa ada yang backup ya. Betul, ada backupping dan itu selalu terjadi ketika saya mendapatkan masalah. Dan bahkan saya nggak mendapat masalah pun saya selalu didatangi masalah. Karena ketika ada tawuran pasti yang diambil saya dulu sama aparat. Tapi ternyata bukan untuk diintegrasi, tapi untuk mendamaikan. Oh iya. Nah, di situ akhirnya saya, oh iya, ini pengalaman pahit yang saya pertama saya berkelahi itu pahit banget. Terus saya setiap ada tawuran saya diambil, buat saya pahit. Karena apa? Saya merasa ini saya terintimidasi ini. Ada aparat datang ke sekolahan, sekolah pun juga ngecap, anak bengal ini. Ya udah, akhirnya dari kepolisian Klaten itu menjelaskan ke sekolah bahwa anak ini sebagai juru damai. Karena orang taunya kalau berkelahi sekolah sana berkelahi, ngambilnya nama saya. Oh alah. Jadi, oh aku anak buah Jeriteng, aku koncone Jeriteng dan lain sebagainya. Pokoknya mengaitkan nama saya. Kebetulan nama saya di sana itu Jeriteng. Karena mungkin saya orangnya hitam gitu ya. Ya, ternyata memang saya bisa mendamaikan. Nah, akhirnya saya sadar itu, saya akhirnya balik ke tempat paman, tapi paman yang satunya lagi. Oh, berbeda lagi. Berbeda lagi. Nah, di sana bedanya dengan paman yang pertama dengan yang ini, bedanya soal takwanya. Oh iya. Ibadahnya. Itu berbeda. Kalau paman yang pertama yang kenalannya polisi itu ya mungkin biasa lah ya, kebiasaannya. Tapi yang ini lebih, kalau saya bilang lebih keluarga yang soleh-solehah. Masya Allah. Ya, jadi saya dibiarkan masuk di sana. Saya pun masuk ke sana. Saya bilang ke bule, kebetulan yang saudaranya kan bule, saudara bapak. Bule, karena saya sudah nggak kerja lagi, saya tak nderek ten mriki nggih sampai saya lulus. Ya ora apa ning kowe gelem melu aturan rumah sini. Jangan kelayapan malam-malam, pulangnya pun juga jangan terlalu malam dan lain sebagainya, dan yang intinya aturan untuk membatasi saya. Ya udah, saya ikuti. Setiap pagi
Jadi selama saya di sana di tempat Pak Lek ini, tempat bule yang lebih soleh tanda kutip tadi, setiap pagi mereka bangun saya masih tidur. Setiap maghrib mereka sudah siap-siap berangkat ke masjid, saya masih nongkrong ngerokok di depan rumah. Itu nggak ditegur? Nggak ditegur. Awalnya Nggak Pak Lek itu malah nggak pernah menegur sama sekali. Oh iya iya. Jadi membiarkan, melihat kayaknya seolah-olah membiarkan saya untuk melihat apa yang menjadi kebiasaan mereka. Itu lama berjalannya, Cak. Hampir 1 tahun aku. Seperti akhirnya ketika pertengahan kelas 2 SM kan di sana saya kelas 1,5 tahun, terus ngekos paling 3 bulan 4 bulan. Terus ikut Pak Lek itu masih kelas 1. Ketika pertengahan kelas 2 SMA itu saya baru terketuk. Yang dulu pernah saya ceritakan, saya ngobrol sama Pak Lek saya. Om, saya mbok diajari sholat, saya mbok diajari ngaji. Tapi jawaban om saya bukan, yo ayo enggak, wes siap, ya wes sholat, ya syahadat. Dibawa saya ke kamar, disaksikan adik-adik saya. Ya syahadat, ayo. Dituntun saya membaca kalimat syahadat. Tapi ya sudah syahadat itu saya hanya ngikutin, sholat ya sholat. Oh berarti waktu itu paman membiarkan karena tahu bahwa jenengan itu agamanya Ya, Nasrani gitu. Iya, Jadi iya. beliau itu benar-benar menjaga. Apalagi tahu saya itu temperamennya tinggi waktu itu, jadi nggak mau. Mantan preman lah. Iya, dia juga merasa bertanggung jawab diri saya kepada orang tua. Jadi sungkan kalau nanti saya bedal lagi, sungkan beliaunya. Nah, akhirnya saya sholat. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan dulu, Cak, saya sholat itu kosong. Paman juga nggak ngajarin. Oh, sholat ini. Udah sholat ikuti gerakannya. Ayo leh, sholat ikuti gerakan saya. Nah bacaannya apa, Man? Pokoknya ikuti wae. Makmumi aman. Ikuti saja. Ya, saya ngikutin. Sampai saya lulus SMA, saya belum tahu apa-apa. Jadi yang nonton syahadat itu paman itu ya? Paman, almarhum paman. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya dan diberikan pahala atas jasa-jasanya atas diri saya pribadi. Amin amin amin, Masya Allah. Jadi paman yang menuntun saya membaca syahadat pertama kali itu. Masya Allah. Jadi lepas dari tanpa bimbingan secara, tapi saya disuruh mencari sendiri ternyata. Masya Allah. Jadi dalam pencarian itu sampai akhirnya kan saya pernah sampaikan, akhirnya saya menjadi orang Islam itu, tapi saya merasa kosong. Saya merasa kosong karena saya nggak tahu bacanya, paling cuma Al-Fatihah terus doanya paling cuma yang tahu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu terus. Tapi ini lainnya apa? Timbul pertanyaan seperti itu, Cak. Untung doa pamungkas. Iya, untung itu doa yang ternyata itu malah doa yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Betul. Ya, jadi doa yang menjadi cita-cita semua orang. Ya, saya mencari sendiri itu. Iya. Pengalaman cari sampai kosong-kosong. Namanya manusia belum punya ilmu, imannya juga masih tipis, akhirnya tergelincir. Itu yang terjadi pada saya ketika saya sudah lulus SMA. Tergelincirnya ke dalam pergaulan bebas. Akhirnya saya tanda kutip menjadi seorang yang bisa dikatakan ateis. Bisa dikatakan itu ateis karena sudah meninggalkan sholat, sudah meninggalkan doa. Yang saya kenal adalah khomer, judi, dan itu dilakukan setiap hari. Setiap hari saya melakukan seperti itu. Setiap hari melakukan dosa, setiap hari melakukan maksiat, sampai saya benar-benar terpuruk. Kebetulan saya bekerja waktu itu di pasar malam. Terpuruk dengan sebuah perkelahian yang itu titik
di mana saya kembali diangkat ternyata. Jadi dengan sebuah perkelahian di wilayah Mojogedang, pasar malam di Mojogedang. Malah lebih dahsyat ini kayaknya. Ini lebih dahsyat karena mungkin hampir Kak, hampir merenggut nyawa saya. Iya, iya. Ya, disitulah titik mungkin Allah mengangkat saya dari kehidupan jahil saya. Akhirnya saya pulang dengan posisi luka, dengan posisi kondisi yang ngomong aja nggak bisa. Ngomong nggak bisa di sini karena di sini ada luka, kena luka dalam, kena tendang. Kena tendang, bukan Ya, kena parang ya? Enggak. Kalau parang insya Allah kalau Sekian, terima kasih ya. Iya, insya Allah saya udah kholas gitu ya. Saya pulang ke rumah, ibu nangis-nangis. Almarhum ibu sampai nangis, kena apa? Cuma kasih kode aja, cuma kasih. Saya nggak bisa bicara karena di sini sakit. Nah, di situ saya merenung, akhirnya saya hidup di masjid. Karena di rumah saya nggak cocok, karena nggak diterima. Ketika ada tahu saya menjadi mu'alaf itu, Pak Lek pun juga ada, almarhum Pak Lek juga ada pertentangan dengan Bapak. Dikira Pak Lek itu yang ngojo-ngojoi, Yang ya. iya, yang istilahnya memprovokasi, Membackup lah. membackup lah. Padahal itu atas kemauan, demi Allah itu kemauan saya pribadi, demi Allah itu adalah hidayahnya Allah. Ya, jadi di rumah Bapak juga nggak pernah rumah, tapi pulang-pulang cuma merengut, tahu saya dari rumah, akhirnya saya sadar diri. Kasihan ibu saya kalau seperti ini, dicuekin sama Bapak. Akhirnya saya hidup di masjid. Kalau dikatakan marbot, bukan marbot. Tapi lebih tepatnya saya bergaul dengan anak-anak remaja di lingkungan Masjid An-Nahl Cemaning Ruki. Ya, di situ lama sekali. Di sana ada marbotnya. Nah, disitulah saya ketemu orang-orang luar biasa. Masya Allah. Orang-orang yang benar-benar mengangkat saya, mengangkat dari lumpur, dari yang tidak bisa apa-apa, diajari untuk bisa menjadi apa-apa. Masya Allah. Jadi di situ saya dikenalkan dengan orang-orang. Pertama kali adalah Ustadz Ahmad Jundan. Pertama kali. Iya. Jadi saya di masjid itu hampir lama, Cak. Lama, tapi ketika kegiatan-kegiatan masjid saya ikut, tapi kalau disuruh tadarus, ngaji dan sebagainya, saya selalu menghindar. Nah, ini jadi perhatian seorang ustadz saya ini, guru saya ini. Kok ngapain ini? Si anak ini pasti kok gelibet menghindar, nggak ikut. Alasannya gini, alasannya gini. Sampai bilang alasannya, oh saya udah katam. Intinya giroh untuk belajar belum ada ya? Belum ada. Kalau ayo ngaji, aku wis katam. Saya jawab, tenan, iya aku wis katam. Itu ustadznya nggak ngetes itu? Gimana? Nggak ngetes. Nggak ngetes itu teman-teman. Jadi, orang ngaji mas, orang aku wis katam, gue ngaji. Tak gawe ke wedang. Saya bilang, tak buatin air, tak buatin minum, tak siapin makanan. Kamu aja yang ngaji. Ya mas, siap. Ini jadi perhatian Ustadz Jundan. Akhirnya saya ditanya, yuk, antum itu nggak bisa baca Quran toh? Weh, siapa bilang Tat? Saya masih mengingkari. Iya. Siapa bilang Tat? Kalau ada pengajian remaja, antum kok nggak pernah ada di forumnya? Lah, kalau saya di forum Tat, yang nyediain minum siapa? Yang nyediain snacknya siapa? Saya bilang gitu. Ah, itu alasan antum aja. Enggak Tat, bener. Saya harus nyediain buat teman-teman. Sekarang jujur. Saya ditanya, jujur, antum udah bisa baca Quran? Jujur Tat. Demi Allah, saya belum bisa. Saya bilang gitu. Iya, karena saya sambil seriusin gini. Lah ngapain dari dulu kok antum kok nggak ngomong? Saya itu mau ngomong sama siapa? Di sini itu jamaahnya adalah bukan keluarga saya. Keluarga saya di Tipes, ini ngeruki. Saya hanya kenal karena ada teman main.
Iya. Teman sepermainan. Jadi saya tidur di masjid, otomatis saya juga mau terlibat kerepotannya di masjid. Saya mau ngomong siapa? Saya sungkan, Tat. Ya udah, antum tak ajarin. Tapi antum harus niat. Harus benar-benar ikhlas. Oke, Tat. Insya Allah saya ikhlas. Mulai kapan, Tat? Saya bilang, bentar. Ini bukunya masih bentuk skrip, belum buku baku. Ya udah. Sekarang saya nunggu Ustadz siap saja. Kalau saya sudah siap, insya Allah sudah siap. Hari ini pun saya siap, saya bilang gitu. Wah, antum balikin omongan ya. Enggak, saya kan nunggu gantian, Tat. Saya sudah siap, Ustadz yang belum. Iya, iya. Nah, ya udah. Insya Allah nanti Jumat. Dia bilang Jumat. Memang saya awal belajar itu Jumat. Hari Jumat, makanya kegiatan itu saya lanjutkan sampai sekarang. Ngajar tuh hari Senin sama Jumat itu sampai sekarang saya lanjutkan karena itu juga untuk mengingatkan saya. Ya, ya. Akhirnya saya belajar dan subhanallah kembali lagi ketika Allah sudah menginginkan bahwa ini dimudahkan. 2 hari saya sudah bisa baca Al-Quran itu 2 hari. 2 hari bener 2 hari. Iya, yang itu ya, metode apa namanya? Takifah. Iya, oh, Takifah iya. itu Kemarin itu di komentar. Barusan tadi pagi kalau nggak salah. Itu ada yang tanya itu metode apa ya, Cak Nur? Saya bilang itu metode Sakifah. Saya karena pendengaran di kurang begitu jelas audionya ya. Ternyata metode Sakifah sebenarnya. Oh, Sakifah ya? Iya. Sakifah. Oh ya. Untuk sahabat Mualaf TV yang kemarin tanya bahwa beliau itu belajar 2 hari, tapi bukan 2 hari tanda kutip. 2 harinya itu mempeng, maksudnya full time. Itu hanya pada sholat fardu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi metodenya metode Sakifah. Pakai sa ya. Ya, Sakofah. Jadi itu metodenya. Insya Allah nanti kalau rekan-rekan mualaf yang menonton tayangan ini, kalau masih lingkungan sekitar Surakarta, saya mewakafkan waktu saya untuk mengajar. Masya Allah. Insya Allah ini bisa manfaat buat rekan-rekan mualaf supaya ada pegangan. Jangan sampai cuma syahadat selesai seperti yang saya ceritakan nanti. Syahadat selesai tadi juga saya bilang gitu. Ternyata masih ada proses-proses dan itu butuh sebuah pegangan. Pegangannya apa? Umat muslim pegangannya cuma 2. Quran dan sunnah Nabi. Supaya kita nggak tersesat. Betul. Ternyata memang itu bermanfaat, luar biasa bermanfaat. Nah, di situ 2 hari saya belajar itu kalau dihitung-hitung nggak ada 10 jam tuh, Cak. Totalnya nggak ada 10 jam. Tapi tentu dengan keseriusan sungguh-sungguh gitu ya. Seriusan, bahkan pernah saya dibentak karena saya hanya salah mengucapkan antara sa, sya, sa. Iya. Ketika semua konsonannya adalah fathah semua, beda, sama. Tapi ketika itu diganti dhammah atau kasroh, jadi sama. Itu dibentak. Enggak gitu caranya. Lebih sulit ya. Lebih kalau sulit di ternyata. kasroh itu baru kelihatan. Kalau fathah itu jelas. Apalagi dengan kayak zo dengan lo itu. Iya. Mungkin kalau di fathah semua masih bisa beda. Iya. Tapi ketika itu diganti dhammah sama kasroh, ini kesalahan nanti. Banyak yang salah. Lebih kelihatan ya. Iya, kelihatan. Jadi akhirnya di situ saya menemukan kemantapan bahwa basic saya adalah di makhraj. Makharijul huruf ya. Makharijul huruf saya adalah spesial. Jadi saya bisa mengucapkan itu ketika itu dibunyikan, dilakukan itu benar. Dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa ustadz saya yang ngajar tahfidz. Masya Allah. Nah, jadi mungkin ini. Nah, ini yang akan menjadi mungkin pertimbangan teman-teman mu'alaf
Iya. Saya pernah mengoreksi nuwun sewu imam masjid tapi secara diam-diam. Nah, bukannya saya ingin menunjukkan, tapi memang tawasau bil haq. Itu yang benar harus kita katakan benar, yang salah ya salah. Dan yang mendengar, yang dikritik harus menerima dengan Ikhlas. sabar. Betul. Nah, saya bilang, Pak, nuwun sewu, mohon maaf, bacaan Al-Fatihah panjenengan salah di ketika bunyinya ayatnya ghairil ma'ge, nggak ada kalau itu, Pak. Udah kebiasaan. Ya, makanya jangan dibiasakan. Karena asalnya makhrajnya dari sini. Saya bilang. Itu pun juga buat masalah akhirnya. Di kajian saya disindir terus, tapi nggak masalah buat saya. Karena apa? Buat saya itu menjadi tambahan ilmu. Oh, kalau mengkritik orang, ketika saya disindir, saya juga harus siap. Nah, itu. Jadi ya, ini buat teman-teman mu'alaf, jangan berhenti di syahadat. Betul. Jangan berhenti di sholat yang bacaannya wajib. Kalau jenengan tidak belajar dengan membacanya, banyak salahnya. Iya. Yakin. Apalagi yang kalimat paling sederhana, Bismillahirrohmanirrohim, nggak ada man. Tapi itu sudah dijamakkan orang-orang kalau membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim, roh nggak ada juga. Betul. Nah, jadi supaya kita nggak tersesat lah istilahnya. Ketika kita bisa melakukan ibadah dengan sesuatu yang benar, hati lebih mantap kayaknya. Betul, menurut saya. Iya kan? Nah, ini kita lanjutkan untuk Ustadz saya yang bentak-bentak saya tentang makhraj itu tadi. Akhirnya 2 hari, subuh, zuhur, asar paling bentar, maghrib sampai isya. Setiap ba'da sholat itu saya genjot untuk bisa. Istilahnya digembleng lah ya. Iya. Dan benar-benar 2 hari. Bahkan 1 minggu berikutnya saya sudah disuruh baca. Ini metode katanya percobaan gitu. Iya, belum ada judul waktu itu. Jadi metode ini belum ada judul waktu itu. Iya. Jadi tapi berhasil kan? Alhamdulillah berhasil dan dibukukan. Salah satu penggagasnya Ustadz Umar Takwim, waktu itu rame-ramenya metode Anur dan lain sebagainya, beliau mempubliskan. Dan luar biasa karena memang tidak ribet, tidak ada kesulitan, dan itu mudah. Katanya memang ini ditujukan untuk orang-orang yang sibuk, tidak punya waktu. Tapi tanda kutip jangan sampai kehabisan waktu. Tadi mohon maaf, tadi sebenarnya saya kalau ingat ke metode Tsaqifah itu, tadi sebenarnya saya harus minta bukunya dulu ini. Oh iya. Biar taruh di sini nih loh bukunya. Jadi iya, tadi saya sempat kepikiran tapi nggak terbawa. Ada di rumah itu karena memang ada beberapa saudara kita, ikhwan kita itu, alhamdulillah ketika saya kehabisan buku itu selalu ada. Jadi itu yang menjadi kebutuhan saya sebenarnya ketika saat ini bidang saya mungkin tarbiyah untuk pemula. Kalau untuk yang lainnya mungkin nanti saya serahkan ke orang-orang alim-alim yang lebih dari saya. Jadi saya hanya dasarin aja itu, Cak. Iya. Jadi akhirnya di situ setelah saya bisa 1 minggu saya disuruh baca Quran, benar-benar murni Quran. Kalau sekarang kan ada latihnya, itu nggak ada. Dan alhamdulillah Ustadz saya itu sampai sujud syukur karena perjuangan beliau luar biasa. Dengan rumahnya di Semanggi, dia datang ke Cemani setiap hari, setiap mau sholat. Itu Ustadz Jundan itu ya? Ustadz Jundan itu. Dari Semanggi ke Cemani, ke Ngruk itu ya? Iya. Masya Allah, lumayan jauh itu. Sebenarnya nggak jauh, cuma kan dia juga punya pekerjaan. Oh, di sana juga? Iya. Dia meluangkan waktu
subuh beliau udah berangkat Ya. dari rumahnya ke Cemani, nanti pulang lagi. Zuhur beliau udah menjelang zuhur udah berangkat sampai di An-Nahl. Kadang nggak pulang, nunggu asar sekalian sampai Isya. Nah, ini yang membuat saya sampai sekarang saya merasa saya harus bisa membanggakan ustadz saya, guru saya, yang benar-benar mengangkat saya pertama kali ini, yang mengangkat saya untuk tahu Quran. Iya. Karena mungkin kalau saya tidak tahu Quran, mungkin saya nggak bisa seperti ini, Cak. Iya, iya. Mungkin saya adalah mu'alaf yang tanda kutip sing penting ikut arus. Kan gitu. Betul. Ikut arusnya, oh, karena lingkungan sekitar Muslim, mau nggak mau saya ikut Muslim. Jadi seperti itu. Iya. Ya, tapi karena beliau lah Ustadz Jundan ini, saya benar-benar merasa menjadi mu'alaf yang ada bekalnya. Masya Allah. Nah,